Santet Pati Jodoh. Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Sebut saja namanya Wilujeng. Wilujeng adalah wanita cantik kembang desa Putuksari. Dulu jika mendengar namanya, tidak hanya bapakku atau warga desa, warga luar desa juga banyak yang mengenal karena kecantikan yang bisa dikatakan sudah menjadi idaman banyak pria. Sejak zaman kematian Pak Sardi, ayahnya, Wilujeng memang hidup hanya berdua bersama ibunya, Buminah. Oleh Buminah, setiap harinya Wilujeng memang dilarang untuk bekerja dan hanya diam di rumah sambil menunggu jodoh yang datang menghampirinya. Dan tidak sekedar jodoh, kriteria menantu pilihan Buminah yang terbilang cukup tinggi membuat tidak banyak pria yang berani mendekati Wilujeng. Dan masanya, sifat Buminah yang cenderung sombong atas kecantikan putrinya itulah yang akhirnya menjadi sebuah bumerang terhadap keluarganya. Menurut cerita ibu, malam itu sekitar tahun 80-an, desa Putuksari yang biasanya damai dan tentram tiba-tiba digegerkan dengan suara teriakan yang berasal dari dalam rumah Buminah. Teriakan tersebut seperti sebuah pertengkaran hebat yang terdengar hingga ke lingkungan yang ada di sekitar rumahnya. Mendengar hal itu, para warga yang tinggal di sekitar rumah Buminah tentu saja seketika berlari menuju rumah Buminah karena mereka menganggap jika di rumah Buminah sedang membutuhkan pertolongan. Tapi anehnya, ketika para warga sampai di depan rumah Buminah, mereka seketika terkejut karena saat itu di rumah Buminah ternyata sedang terjadi cekcok antara Buminah, orang tua Wilujeng, dengan Atmojo. Jika Buminah tidak menerima pinangan saya tidak masalah. Masih banyak perempuan di luar sana selain Wilujeng. Tapi omongan ibu yang sudah menghina keluarga saya tidak terima. Ya, saya tahu, saya bukan orang kaya. Tapi saya akan kerja keras jika lamaran saya diterima, ucap Atmojo. Wilujeng minggu depan akan dilamar Cahyo, anaknya Pak Lurah. Kamu mending mundur saja. Kalau Wilujeng nikah sama kamu, aku khawatir kamu gak bisa bahagiakan anak saya, ucap Buminah dengan kencang, dengan gestur tangannya yang seolah mengusir Atmojo dari rumahnya. Mengetahui hal itu, Atmojo tentu saja seketika pergi dengan dilihat oleh banyak warga yang malam itu sedang menyaksikan kehebohan tersebut. Rasa malu, terpojok, hingga kecewa berat sepertinya telah dirasakan oleh Atmojo. Malam itu, dengan hanya menunduk diam, Atmojo melangkah pergi dari rumah Buminah dengan tidak sekalipun mengeluarkan perkataan. Dan puncaknya, malam itu pun berlalu begitu saja dengan diiringi bubarnya para warga yang sebelumnya terlihat berkumpul di depan rumah Buminah tersebut. Seminggu kemudian, Cahyo dan keluarganya yang sebelumnya berencana melamar Wilujeng, waktu itu tiba-tiba tidak kunjung datang meski di rumah Buminah sudah disiapkan makanan untuk acara penyambutan. Tapi sayangnya, meski hari yang telah disepakati tiba, keluarga Cahyo tak kunjung datang, yang hingga akhirnya rencana lamaran tersebut dinyatakan gagal. Dan sejak saat itulah, banyak laki-laki yang mulai berpikir ulang jika hendak meminang Wilujeng. Satu persatu laki-laki waktu itu kabarnya mulai mengundurkan diri dengan tidak jadi mendekati Wilujeng, mengingat Buminah memang yang cukup sombong dan arogan. 5 tahun kemudian, sejak kematian Buminah, Wilujeng waktu itu tinggal seorang diri di dalam rumahnya. Rumah peninggalan orang tuanya tersebut benar-benar dirawat sendiri meski dirinya tidak kunjung menemukan pasangan hidup. Sebenarnya, sejak kematian Buminah banyak sekali laki-laki yang datang melamarnya. Tapi anehnya, semuanya gagal dengan berbagai macam alasan yang hingga kini masih belum jelas kenapa. Jawa Timur, tahun 1998. Pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Rambutku kok rontok. Perasaan sebelumnya gak pernah rontok deh, pikir Wilujeng yang malam itu duduk di teras rumahnya sambil menyisir pelan rambutnya. Namun anehnya, belum selesai Wilujeng duduk di teras rumahnya,
Malam itu dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang terdengar berjalan pelan depan rumahnya. Plek, 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 plek. Mendengar hal itu, tentu saja Wilujeng seketika berlari masuk ke dalam rumahnya, karena dirinya menganggap jika ada orang lain yang waktu itu berada di dalam rumahnya. "Hei, siapa itu?" teriak Wilujeng. Tapi sayangnya, sudah beberapa lama mondar-mandir di dalam rumah, Wilujeng tidak kunjung melihat adanya orang lain. Yang ada hanya kesepian dengan sesekali suara jangkrik yang berbunyi krik, krik, krik. Di situ, karena perasaan Wilujeng mulai tidak nyaman, akhirnya dia pun memutuskan untuk menutup semua pintu rumahnya, mengingat waktu yang juga sudah semakin malam. Pikiranku kok gak enak ya. Tadi sepertinya ada orang jalan di dalam rumah, tapi sekarang kok gak ada. Sudahlah, mungkin ku tutup saja semua pintunya. Lagian ini sudah malam, pikir Wilujeng dalam hatinya. Tapi anehnya, setelah pintu sudah tertutup rapat, pandangan Wilujeng tiba-tiba teralihkan dengan adanya beberapa genggaman rambut yang terlihat tergeletak di atas lantai rumahnya. Beberapa genggaman rambut tersebut terlihat putih dengan tekstur keriting. Mengetahui hal itu, tentu saja Wilujeng seketika terkejut. Seraya berjalan mendekati rambut tersebut lalu diambil di tangannya. "Ini rambut siapa ya? Perasaan rambutku gak gini deh," pikir Wilujeng sambil terus memperhatikan detail rambut tersebut. Dan akhirnya, karena Wilujeng tidak mau terlalu memikirkan semuanya, akhirnya dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mulai mematikan satu persatu lampu rumahnya. Keesokan harinya, bukannya membaik, semuanya malah semakin aneh. Di atas lantai, di sudut-sudut ruangan, hingga di teras rumahnya, waktu itu nampak beberapa genggaman rambut yang seperti sudah dia lihat sebelumnya. Tekstur rambut keriting yang berbeda dengan rambut Wilujeng tentu saja membuat pertanyaan tersendiri dengan siapa pemiliknya. Mengetahui hal itu, dengan perasaan keheranan, dia mencoba tetap tidak memperdulikan semuanya. Hal itu sepertinya sengaja dilakukan oleh Wilujeng, sudah biasa di dalam rumahnya. "Halah, mending aku pikirin, gak penting," ucap Wilujeng. Dan tanpa pikir panjang, di situ Wilujeng seketika mengambil sapu lidi dan mulai membersihkan teras rumahnya dan beberapa genggam rambut yang bercecer tersebut. Tapi sayangnya, belum sampai Wilujeng membersihkan semuanya, tiba-tiba dia dihampiri oleh Bu Rukmi, yang notabene Bu Rukmi adalah tetangga tinggal di dekat rumah Wilujeng. Tanpa basa-basi, waktu itu Bu Rukmi seketika menegur Wilujeng dengan nada yang terdengar sedikit tinggi. "Kamu kemarin malam masukkan laki-laki di rumahmu ya?" ucap Bu Rukmi. "Hah? Laki-laki? Enggak ibu," bantah Wilujeng terkejut dengan ucapan Bu Rukmi. "Sudah, ngaku saja. Sebelum kulaporkan Pak Lurah, aku lihat sendiri. Laki-laki itu tinggi, besar, masuk dalam rumahmu. Malahan dia sempat senyum ke arahku," terang Bu Rukmi dengan kencang, dengan sesekali mengarahkan pandangannya ke arah rumah Wilujeng. Di situ, karena Wilujeng merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan Bu Rukmi, akhirnya Wilujeng mengajak Bu Rukmi masuk dalam rumahnya untuk memastikan jika tidak ada siapa-siapa selain dirinya. "Jangan suka menuduh, Bu. Ayo silahkan masuk. Silahkan dicek sendiri semuanya. Biar ibu lega. Saya gak pernah membawa siapapun masuk dalam rumah saya," bantah Wilujeng dengan kencang, karena dia merasa jika semua yang dituduhkan oleh Bu Rukmi tersebut adalah fitnah. "Alah, alasan. Ya mungkin laki-laki yang kulihat kemarin sudah pergi tadi pagi. Sudahlah, mending kamu cepat nikah. Ingat umur, kamu sebentar lagi sudah 42 tahun loh. Nunggu apa lagi? Kalau terus-terusan seperti ini, kamu malah jadi omongan orang," ucap Bu Rukmi dengan jelas. "Ya nunggu ada yang cocok, Bu," sahut Wilujeng kembali dengan mencoba tidak terlalu memikirkan semua perkataan Bu Rukmi. "Walah, ya pantesan kamu lama nikahnya orang kamu banyak mintanya. Kalau kamu begini terus, lama-lama kamu jadi perawan tua," ucap Bu Rukmi sambil beliau yang akhirnya mulai melangkahkan kaki untuk pergi. Di situ, Wilujeng hanya diam dengan tidak mendengar semua omongan Bu Rukmi. Singkat cerita,
Wilujeng pun akhirnya menghabiskan waktunya dengan melakukan aktivitas seperti biasanya. Hingga akhirnya waktu pun berlalu begitu saja. Pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Malam itu hujan turun dengan cukup deras. Wilujeng yang biasanya sudah tertidur lelap, malam itu tiba-tiba bangun karena dia dikejutkan dengan suara hantaman keras yang terdengar menghantam dinding rumahnya. Biar. Mendengar hal itu, tentu saja Wilujeng terbangun dengan perasaan terkejut tidak karuan karena dia merasa jika suara yang sedang menghantam dinding rumahnya adalah suara petir yang sedang menyambar. Tapi anehnya, ketika Wilujeng hendak bangkit dari ranjangnya untuk memastikan semuanya, pandangan Wilujeng tiba-tiba teralihkan dengan adanya sosok perempuan yang duduk di kursi yang ada tidak jauh dari ranjang kamar tidurnya. Perempuan tersebut berwajah sangat mirip dengan Wilujeng, dengan mulai bentuk wajah, potongan rambut, hingga tai lalat yang ada di samping kanan janggutnya. Mengetahui hal itu, tentu saja Wilujeng seketika terkejut bukan main. Tubuhnya bergetar dengan tangannya yang seketika meraba-raba dan mencari saklar lampu, agar dia bisa melihat wanita tersebut dengan sedikit lebih jelas. Tapi sayangnya, belum selesai Wilujeng menemukan dan menekan saklar lampu, perempuan tersebut terlihat berjalan pelan keluar dari kamar Wilujeng dan terus mengarah ke arah dapur rumahnya. Di situ, karena pikiran Wilujeng yang sudah campur aduk tidak karuan, akhirnya dia pun berlari mengejar perempuan tersebut sambil berteriak lantang, "Hei, siapa kamu? Hei!" teriak Wilujeng. Namun sayangnya, ketika Wilujeng sampai di area dapur rumahnya, dia sama sekali tidak melihat adanya perempuan yang sebelumnya dia lihat. Yang ada hanya keadaan dapur yang sepi dengan tidak ada siapapun yang terlihat, karena pada dasarnya Wilujeng memang hidup seorang diri. Mengetahui semua itu, Wilujeng seketika kebingungan. Jantungnya berdetak hebat dengan tubuh yang sudah mulai bergetar karena ketakutan. Ya Allah, ya Allah, ucap Wilujeng sambil mondar-mandir melihat ke setiap sudut rumahnya. Dan belum selesai dengan semua kebingungan itu, Wilujeng tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang cukup kuat. Aroma bunga melati tersebut seolah berasal dari kamar tidurnya dengan semerbak harum yang tidak seperti biasanya. Waduh, bau melati lagi. Kok aneh sih? Bau ini sepertinya dari arah kamarku, pikir Wilujeng dengan dia sekuat tenaga menahan tangis. Di situ, karena pikirannya yang sudah sampai pada puncak ketakutan, akhirnya Wilujeng kembali masuk ke dalam kamar tidurnya dan segera mengunci pintu kamar dari dalam. Ya Allah, ucap Wilujeng sambil mulai masuk kembali ke dalam kamarnya. Namun sayangnya, di dalam kamar bukannya tenang. Wilujeng malam itu malah mendengar jika ada sesuatu yang sedang mondar-mandir di dalam rumah. Hal itu tentu saja dikuatkan selain dengan suara langkah kaki, Wilujeng juga sesekali mendengar suara orang batuk yang terdengar dengan cukup dekat dan kencang. Plek, plek, plek. Dan terus berdoa sebisanya. Akhirnya Wilujeng hanya diam di dalam kamarnya dengan tidak sekalipun berani keluar untuk memastikannya. Ya Allah, kok ada suara orang sih? Perasaan semua pintu sudah kukunci, pikir Wilujeng kembali dengan dia yang mulai masuk ke dalam selimutnya. Tapi sayangnya, semuanya tidak berhenti di situ saja. Belum lama Wilujeng bertahan di dalam selimutnya, dia tiba-tiba merasakan jika ada sesuatu yang terasa sedang ikut berbaring bersamanya. Hal itu, selain dikuatkan dengan suara hembusan nafas, Wilujeng juga merasakan ada sentuhan tangan yang sedang meraba bagian pinggang dan memutar ke arah perutnya seperti sedang memeluknya. Dan puncaknya, dengan terus menahan tangis karena rasa takut yang sangat luar biasa, Wilujeng tetap bertahan di dalam kamar tidurnya dengan tidak sekalipun berani bergerak meski rasanya waktu itu Wilujeng sedang dipeluk oleh seseorang hingga pagi tiba. Keesokan harinya, Wilujeng kembali dikejutkan dengan keadaan yang cukup membingungkan. Bagaimana tidak, nasi yang ada di rumahnya selalu tiba-tiba basi meski nasi tersebut baru saja selesai dimasak. Dan tidak hanya itu, semua baju Wilujeng yang ada di dalam lemari juga sering sekali terlihat tiba-tiba rapi, meskipun Wilujeng sebelumnya tidak pernah merasa merapikan bajunya.
Dan dengan masih berpikir positif seperti biasanya, Wilujeng mencoba bersikap biasa saja karena dia merasa apapun yang terjadi, rumah yang ditempati tersebut adalah satu-satunya hartanya dan dia tidak bisa pergi meninggalkannya. Alah, ya sudahlah, biarkan saja. Asal saya tidak mengganggu. Ini rumah peninggalan orang tua saya. Jadi apapun yang terjadi saya akan tetap di sini. Ini rumah saya. Kalian lebih baik pergi saja, ucap Wilujeng dalam hatinya. Karena waktu itu dia mulai merasa jika ada makhluk halus yang sedang ikut berada di dalam rumahnya. Dan puncaknya, hari-hari pun berlalu begitu saja. Setiap harinya rambut Wilujeng terus saja rontok hingga kepalanya perlahan mulai terlihat botak. Perabotan yang selalu rapi dengan hampir setiap malam terdengar adanya suara langkah kaki seolah sudah menjadi hal biasa di dalam hidupnya. Dan tidak hanya Wilujeng, warga yang tinggal di sekitar rumah Wilujeng juga mengaku sering sekali melihat adanya sosok laki-laki dan perempuan yang terlihat berada di dalam rumah Wilujeng. Namun, ketika para warga mendatangi rumah Wilujeng, warga tidak pernah menemukan adanya orang lain selain Wilujeng. Dan sejak saat itulah, para warga mulai menganggap jika Wilujeng hidup dan tinggal bersama makhluk tak kasat mata. Dan semuanya tentu saja dihubungkan dengan keadaan Wilujeng yang memang hingga saat ini tidak kunjung mendapatkan jodoh. Wilujeng sepertinya disukai makhluk halus, makanya dia sulit dapat jodoh, ucap salah satu warga. Sebenarnya sejak kematian Buminah ada banyak sekali laki-laki mencoba melamarnya. Tapi sayangnya ketika Wilujeng menerima lamaran tersebut, selalu saja si pelamar tiba-tiba menghilang begitu saja dan tidak kembali ke rumah Wilujeng. Padahal seingat saya sejak kematian Buminah, Wilujeng tidak pernah menolak lamaran. Semua lamaran dia terima. Tapi anehnya, kok sampai sekarang gak ada kelanjutannya ya? Wilujeng tetap hidup sendiri. Imbuh warga lain. Ya iyalah, warga siapapun yang sudah melamar Wilujeng, pulangnya kalau gak sakit ya meninggal. Jelas, kata warga. Loh, kok bisa seperti itu? Sahut warga lain dengan penasaran. Kalau yang saya tangkap, sepertinya ada sesuatu yang sudah salah dalam diri Wilujeng. Dia seperti diselimuti ilmu hitam. Banyak info jika setiap ada seseorang yang datang melamarnya, pasti si pelamar tersebut mengalami sakit dan ada yang meninggal dunia, sahut warga lain. Hingga akhirnya kejadian dan berita tersebut terus saja terjadi dan berlangsung hingga cukup lama. Para warga yang sebelumnya menganggap Wilujeng sebagai bunga desa, waktu itu perlahan mulai menjauhinya karena warga menganggap jika diri Wilujeng ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Dan puncaknya, akhirnya waktu pun berlalu begitu saja. Sudah sampai usia Wilujeng 50 tahun, Wilujeng masih saja belum mendapatkan pasangan. Hari demi hari hanya dihabiskan di dalam rumah. Dengan jarang sekali Wilujeng terlihat berjalan keluar dari area rumah. Hal itulah yang akhirnya membuat keadaan ekonomi Wilujeng semakin lama bisa dikatakan sudah semakin berat. Tanpa seorang suami yang seharusnya menafkahi, waktu itu seolah semakin membuat hidup Wilujeng sudah sampai pada batas kemampuan. Dan tidak heran jika waktu itu satu persatu perabotan rumahnya perlahan mulai dijual untuk memenuhi kebutuhan. Hingga akhirnya yang tersisa saat itu hanyalah rumah satu-satunya tersebut dengan isinya yang sudah jarang sekali terlihat ada. Dan puncaknya, Wilujeng pun meninggal dunia di dalam rumah dengan ditemukan oleh warga sekitar 4 hari setelah meninggal. Ketika ditemukan, keadaan Wilujeng bisa dibilang sangat mengenaskan dengan tubuh mengering, rambut yang sudah botak, dengan raut wajah yang kosong seperti terbakar api yang cukup panas. Hal itu tentu saja membuat semua warga keheranan karena di sekitar jenazah Wilujeng ditemukan tidak terlihat adanya api ataupun yang lainnya. Bahkan, menurut warga, kematian Wilujeng disebabkan oleh penyakit jantung yang sudah lama diidapnya. Tapi untungnya, Kyai Ahmad lah yang sering menjadi orang pertama yang menyadari jika kematian Wilujeng bukan kematian biasa, melainkan Wilujeng terkena santet. Hal itu dikuatkan karena ketika melihat keadaan jenazah Wilujeng, Kyai Ahmad melihat banyak sekali ciri-ciri korban santet yang terlihat pada tubuh Wilujeng. Mulai seluruh tubuh membiru, gosong, hingga ciri-ciri lain yang sepertinya hanya Kyai Ahmad yang mengetahui semua. Ya Allah, Wilujeng ternyata terkena santet. Kasihan,
Dia hidup di dunia ini memang sebatang kara. Andai dia punya saudara, mungkin santet ini bisa dengan cepat disadari dan tidak sampai seperti ini. Ucap Kiai Ahmad memulai obrolan. Santet? Maksudnya santet apa, Kiai? Sahut warga lain yang kebetulan saat itu sudah berkumpul di rumah almarhum Wilujeng. Santet yang dialami Wilujeng ini biasa aku sebut dengan santet pati jodoh, yaitu salah satu aliran santet yang sangat menakutkan. Karena, tahukah kalian, korban santet pati jodoh ini biasanya dirinya tidak menyadari jika sedang terkena santet. Karena santet ini tidak sakit dan tidak menimbulkan luka. Namun ganasnya, santet ini bisa menghentikan jodoh dan rezeki. Oleh sebab itulah, banyak korban dari santet ini tidak menyadarinya. Terang Kiai Ahmad menjelaskan. Tapi kok bisa ya ada orang tega melakukan semua itu kepada Wilujeng? Dia ini kan anaknya pendiam di rumah, sahut warga lain. Ya mungkin dulunya ada yang dendam kepada Wilujeng, yang akhirnya orang tersebut menyandat Wilujeng. Imbuh Kiai Ahmad menduga-duga. Kok ada ya santet seperti itu? Serem banget, ucap warga lain sambil mulai mendekati jenazah Wilujeng. Ada. Pati jodoh ini hanya sebagian kecil dari berbagai aliran ilmu santet. Tapi, menurut Kiai, sirap jodoh ini cukup berbahaya. Ciri-ciri korban santet ini adalah sudah mendapatkan jodoh, jarang sekali memegang uang atau seret rezeki. Jika dapat uang, cepat sekali habis. Dan satu lagi, korban santet ini biasanya malah sekali, karena di dalam rumahnya dia ditemani makhluk halus. Terang Kiai Ahmad menjelaskan. Halah, ya gak tentu juga sih Kiai. Gak semua orang yang susah jodoh itu terkena santet, bantah warga lain yang terlihat kurang setuju dengan keterangan Kiai Ahmad. Memang benar, tapi sangat tidak masuk akal jika orang secantik Wilujeng ini susah mendapatkan pasangan hidup. Padahal, sejak kematian Buminah, Wilujeng hanya hidup seorang diri dengan tidak sedikit laki-laki yang mencoba melamarnya. Korban santet pada jodoh ini memang tidak menyadari jika sedang terkena santet, karena pikirannya sudah dikuasai makhluk tak kasat mata. Hasrat hidup bersama orang lain sudah tidak ada. Setiap ketemu orang lain, si korban pasti merasa malas dan bahkan jijik. Dan semuanya akan terlihat ketika korban sudah meninggal di dunia. Seperti jenazah Wilujeng ini, tubuhnya akan menghitam seperti terbakar bara api. Oke lah, sekarang jika kalian masih tidak percaya, ayo ikut aku. Saya kasih lihat buktinya, ucap Kiai Ahmad sambil mengajak beberapa warga berjalan di sekitar rumah almarhum Wilujeng untuk mencari bukti tentang adanya santet tersebut. Dan akhirnya, setelah membaca serangkaian doa dan sedikit ritual, tiba-tiba Kiai Ahmad menarik sebuah bungkusan kain yang terlihat tertanam dalam tanah yang berada tepat di samping rumah Wilujeng. Setelah kain tersebut berhasil dikeluarkan, ternyata kain tersebut adalah sebuah bungkusan yang di dalamnya terdapat beberapa potongan paku, celana dalam wanita, dan beberapa benda aneh lainnya. Dan saat itulah Kiai Ahmad semakin yakin jika semua ucapannya tersebut memanglah benar adanya. Begitu juga dengan para warga. Dengan perasaan yang sudah sangat terkejut, mereka terlihat diam dengan apa yang ditemukan oleh Kiai Ahmad tersebut dan seolah masih tidak mempercayainya kenapa ada orang setega ini melakukan tindakan kepada Wilujeng. Andai saja benda ini dulu cepat ditemukan, mungkin Wilujeng masih bisa diselamatkan. Tutup Kiai Ahmad dengan beliau yang berjalan kembali ke arah dalam rumah almarhum Wilujeng. Dan sejak saat itulah akhirnya para warga membenarkan sekaligus menjadi saksi atas kejadian yang dialami oleh Wilujeng. Bahkan cerita tentang kejadian yang dialami oleh Wilujeng tersebut menjadi sebuah cerita lokal yang ceritanya terus diceritakan kepada warga-warga yang lain. Cerita tentang santet yang dialami Wilujeng tersebut menjadi sebuah cerita yang benar-benar dijadikan contoh nyata agar kejadian seperti yang dialami Wilujeng ternyata tidak akan sampai terjadi lagi untuk kedua kalinya. Para cantik seolah bukan menjadi jaminan kalian akan mudah mendapatkan pasangan. Idaman jika perilaku kalian masih dipenuhi dengan rasa kesombongan. Berhati-hatilah dalam mengucapkan setiap perkataan, karena jika perkataan kalian melukai hati seseorang,
bisa jadi hidup kalian akan terancam. Dengan adanya cerita ini, besar harapan kami agar kalian bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Karena perlu kalian tahu, santet ataupun sejenisnya sangat perlu diwaspadai. Karena sejatinya, santet tidak hanya bisa melukai secara fisik, namun santet juga bisa menyerang jodoh, rezeki, dan yang lainnya. Terima kasih, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian.